Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jonathan Sion Kosasi, NIM 05478882 dari program studi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan 3 program Java yang sudah dibuat sesuai dengan soal dari tugas 2 struktur data, di mana soal nomor 1 ini menjelaskan tentang stack dengan konsep LIFO, kemudian nomor 2 itu menjelaskan konsep Vivo, dan yang ketiga yaitu algoritma quicksort. Langsung saja ke nomor 1. Pada soal nomor 1 ini saya membuat program stack menggunakan array bertipe integer. Stack ini sendiri merupakan struktur data yang menggunakan konsep LIFO, last in first out. Artinya data yang terakhir dimasukkan ke dalam stack akan menjadi data pertama yang dikeluarkan. Array stack sendiri ini menyimpan data dengan kapasitas maksimum 8 elemen. Kemudian variabel top menunjukkan posisi data paling atas atau data terakhir yang dimasukkan ke dalam stack. Di sini nilainya saya beri -1, menandakan bahwa stack ini dalam keadaan masih kosong. Kemudian operasi push, void push, saya digunakan untuk menambahkan data ke dalam si stack. Program ini terlebih dahulu akan mengecek apakah stack ini sudah penuh atau belum. Jika kondisi tersebut bernilai benar, maka stack sudah penuh dan data tidak dapat dimasukkan. Jika stack belum penuh, maka nilai top akan dinaikkan menjadi 1. Setelah itu, data dimasukkan ke dalam array pada indeks top. Kemudian menampilkan data yang berhasil dimasukkan ke dalam isi stack. Pada program ini, yaitu ini berikut nilainya. Seluruh stack data dimasukkan, elemen terakhir yaitu 80 berada pada posisi top. Kemudian program mengecek terlebih dahulu apakah stack kosong atau tidak. Jika kondisi bernilai benar, maka stack kosong dan operasi pop dihentikan. Jika stack tidak kosong, maka indeks top akan disimpan ke dalam variabel data. Kemudian data tersebut dikembalikan menggunakan return data. Operasi push memiliki kompleksitas waktu 01 O1 karena prosesnya hanya menaikkan nilai top dan menyimpan data pada satu indeks array. Operasi pop juga memiliki kompleksitas waktu O1 karena prosesnya hanya mengembalikan data dari indeks top dan mengurangi nilai top. Metode tampilkan stack memiliki kompleksitas waktu ON karena programnya menggunakan perulangan untuk menampilkan seluruh elemen stack dari indeks 0 sampai top. Jadi operasi utama pada stack ini yaitu push dan pop. Memiliki kompleksitas O1, sedangkan proses menampilkan isi stack menampilkan kompleksitas ON. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu queue dengan konsep Vivo. Pada nomor 2 ini saya membuat program queue menggunakan array bertipe integer. Queue adalah struktur data menggunakan Vivo, yaitu first in first out. Artinya data yang pertama dimasukkan ke dalam queue akan menjadi data pertama yang dikeluarkan. Oke, di sini array queue digunakan untuk menyimpan data kapasitas maksimal 8 elemen. Variabel front digunakan untuk posisi data paling depan. Variabel rear untuk posisi data paling belakang. Size untuk mencatat data yang sedang tersimpan di dalam queue. Kemudian program terlebih dahulu operasi enqueue digunakan untuk menambahkan data ke dalam queue. Program ini akan mengecek apakah queue sudah penuh atau belum. Jika kondisi queue bernilai benar, maka queue sudah penuh dan data tidak dapat dimasukkan.
Jika Q belum penuh, maka nilai real dinaikkan 1. Setelah itu data dimasukkan ke dalam array pada indeks real. Kemudian nilai size ditambahkan 1. Dimana pada program ini proses enqueue yang dimasukkan adalah nilai ini. Setelah proses enqueue selesai, data pertama yaitu 10 berada pada posisi front, sedangkan data terakhir yaitu 80 pada posisi akhir. Operasi deq digunakan untuk mengeluarkan data dari queue. Di mana proses pengecekan terlebih dahulu apakah ada queue yang kosong atau tidak. Jika kondisi bernilai benar, maka queue kosong dan operasi deq tidak dapat dilakukan. Jika queue tidak kosong, maka indeks front disimpan ke dalam variabel data. Kemudian analisis kompleksitas waktu dari queue. Operasi enqueue memiliki kompleksitas waktu O1 karena prosesnya hanya menaikkan nilai real, menyimpan data pada satu indeks array, dan menambah nilai size. Operasi deq juga memiliki kompleksitas waktu O1 karena prosesnya hanya mengambil data dari indeks front, menaikkan nilai front, dan mengurangi nilai size. Namun metode menampilkan Q memiliki kompleksitas waktu On karena program menggunakan perulangan untuk menampilkan seluruh elemen Q dari indeks front sampai real. Jadi operasi utama pada Q yaitu enqueue dan deq memiliki kompleksitas waktu O1, sedangkan proses menampilkan isi Q menampilkan kompleksitas waktu On. Berikut adalah hasilnya. Kemudian masuk ke soal nomor 3. Di sini saya membuat program untuk mengurutkan data menggunakan algoritma quicksort. Quicksort sendiri adalah algoritma mengurutkan pendekatan divide dan conquer, artinya data dibagi menjadi beberapa bagian kecil, kemudian setiap bagian diurutkan secara rekursif. Di mana untuk datanya sendiri saya mengambil contoh seperti ini random aja. Kemudian di sini saya membuat sebuah metode di mana untuk menampilkan isi array. Di dalam metode ini terdapat pengulangan for untuk berjalan dari indeks pertama sampai indeks terakhir array. Setiap elemen array akan dicetak satu persatu. Karena metode ini menelusuri seluruh elemen array, maka kompleksitas waktunya adalah On. Kemudian parameter data adalah array yang digunakan. Parameter low menunjukkan indeks awal bagian array yang sedang diproses. Parameter high menunjukkan indeks akhir bagian array yang sedang diproses. Jika kondisi ini digunakan, ini memastikan bagian array diproses masih memiliki lebih dari satu elemen. Jika kondisi tersebut dipenuhi, maka program akan memanggil metode partition. Metode partition akan menentukan posisi pivot yang sudah tepat. Setelah posisi pivot diperoleh, metode quicksort dipanggil kembali untuk ke bagian kiri pivot. Kemudian metode quicksort juga dipanggil untuk bagian kanan pivot. Proses ini dilakukan secara rekursif sampai semua bagian array selesai diurutkan. Kemudian ada metode partition. Ini digunakan untuk membagi array berdasarkan pivot. Pada data awal
elemen terakhir adalah 67 sehingga pivot pertama adalah 67. Variabel i digunakan untuk menunjukkan posisi terakhir dari elemen yang lebih kecil atau sama dengan pivot. Kemudian program melakukan pengulangan dari indeks low sampai sebelum high saat setiap elemen dibagi dengan pivot. Jika nilai data si J lebih kecil atau sama dengan pivot, maka nilai I dinaikkan 1. Setelah itu elemen pada indeks I dan J ditukar menggunakan variabel temp. Setelah perulangan selesai, pivot ditukar dengan elemen pada indeks I plus 1. Dengan begitu, pivot berada pada posisi yang benar. Analisis kompleksitas waktu quicksort. Kompleksitas waktu quicksort bergantung pada pembagian data berdasarkan pivot. Ini sambil coba saya jalankan. Pada kondisi terbaik atau best case, pivot membagi data menjadi dua bagian yang seimbang. Kompleksitas waktunya adalah n log n. Pada kondisi rata-rata atau average case, kompleksitas waktu juga n log n. Namun, pada kondisi terburuk atau kondisi yang tidak ideal, pivot selalu menjadi elemen terkecil atau elemen terbesar, sehingga pembagian data menjadi tidak seimbang. Pada kondisi ini, kompleksitas menjadi n pangkat 2. Pada program ini, pivot selalu dipilih dari elemen terakhir karena jika data awal sudah terurut atau hampir terurut, kemungkinan terjadinya kondisi terburuk menjadi lebih besar. Untuk kompleksitas ruang, quicksort menggunakan pemanggilan rekursif. Pada kondisi rata-rata, kompleksitas ruangnya adalah O log n. Sedangkan pada kondisi terburuk, kompleksitas ruangnya dapat menjadi ON. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa program stack menggunakan konsep LIFO, yaitu data terakhir dimasukkan akan menjadi data pertama yang dikeluarkan. Operasi push dan pop memiliki kompleksitas waktu O1. Pada program Q menggunakan FIFO, data yang dimasukkan akan menjadi data pertama yang dikeluarkan. Operasi NQ dan DQ memiliki kompleksitas waktu O1. Pada algoritma quicksort, bekerja dengan cara memilih pivot, membagi data menjadi bagian kiri dan kanan, lalu mengurutkannya secara rekursif. Kompleksitas waktu rata-ratanya adalah O n log n, sedangkan kompleksitas waktunya adalah O n pangkat 2. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.